Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 ya. Kita ketemu lagi dengan materi farmakologi hari ini. Kemarin kita membahas sistem saraf ya. Nah, untuk pertama kalinya kita awali dulu dengan sistem saraf pusat ya. Oke. Sistem saraf pusat ya, di sini kan bisa lihat di halaman buku farmakologi yang kelas 11 di halaman 27 ya. Oke. Jadi apa yang dimaksud saraf? Saraf itu adalah sebagai penghantar ya, penghantar rangsangan yang kita melalui panca indera ya, itu akan disampaikan kepada melalui sistem saraf, melalui ke pusat untuk disalurkan nanti kembali ke motoriknya ya. Jadi responnya ini kita tergantung dari sistem saraf pusat ini. Bagaimana kita bisa bertawa, merasa nyeri, sedih, emosi, itu dari sini, dari sistem saraf ya. Jadi sistem saraf ada di sini, ada namanya reseptor, penghantar impuls, dan efektor. Jadi reseptor ya, reseptor di sini adalah yang bagian menerima. Jadi menerima apa? Rangsang, misalnya kulit menerima rangsang apa? Misalnya rasa panas. Rasa panas akan disampaikan gimana? Rasanya gimana? Sakit atau gimana? Suhu ini gimana? Ini dingin kah? Panas kah? Ya, atau hangat kah? Ya, itu nanti akan disampaikan ke otak ya. Terus ada penghantar impuls. Jadi dari kulit ya, dari kulit itu nanti akan ada jalurnya seperti jaluran listrik ya. Jadi ada yang bagian gardu listriknya. Nah, misalnya dari situ gardu listrik akan dihasilkan gardu listrik besar. Gardu besar akan disampaikan ke pusat. Nah, itu nanti akan dari pusat ada komputernya. Nah, komputer itu akan mengolah proses itu, ini akan terjadi sangat cepat ya, sangat cepat, dalam hitungan detik itu sudah nyampe. Nah, apa yang akan disampaikan? Nah, itu akan kembali ke yang tiga, efektor. Nah, efektor ini bagian kita yang pada sistem motoriknya. Jadi menanggapi nanti yang didapat apa, misalnya kalau misalnya sakit, kena panas, dingin. Nah, kita langsung apa? Kalau kena panas, jangan langsung atau misalnya dingin. Nah, kita nyari untuk menghindari dingin itu bagaimana? Nah, gitu tuh. Nah, itu yang salah satu cara dari rangkaian sistem saraf ya. Bisa berupa apa? Ada bisa otot, bisa kelenjar ya, hormon ya. Kalau kelenjar itu kan hormon ya. Nah, di situ di halaman 28 situ ada namanya sistem saraf manusia, ada dua. Ada sistem susunan saraf pusat, ada sistem susunan saraf tepi ya. Kita bahas sekarang ini adalah susunan saraf pusat. Jadi susunan saraf pusat ada dua, jadi otak dan sumsum tulang belakang. Jadi otak itu secara sadar, sumsum tulang belakang itu secara tidak sadar ya. Impuls. Jadi otak besar ada otak besar. Jadi otak ada berupa otak besar, otak tengah, otak kecil ya. Jadi sistem saraf pusat meliputi otak, juga sumsum tulang belakang atau medula spinalis ya. Nah, ada di sini ada dua efek kerjanya ya. Jadi salah satunya satu rangsangan stimulasi ya, atau hambatan. Ada stimulan, ada depresi ya. Nah, obat-obatnya apa saja? Bisa berupa analgesik, antipiretik. Jadi analgesik apa? Nyeri. Piretik apa? Panas. Jadi menurunkan panas atau demam ya. Terus ada antiemetik. Emetik apa emetik? Emetik itu muntah. Nanti epilepsi itu adanya kejang karena gangguan di saraf otak ya, bisa terjadi kematian sel otak kalau tidak dihentikan ya.
psikofarmaka. Nah, ini obat-obat tertentu yang bisa mempengaruhi sistem saraf pusat, ya. Terus ada hipnotik sedatif. Nah, ini hipnotik sedatif ini bisa menimbulkan gangguan kesadaran, ya. Bisa orangnya terkait hipnotis itu ya, jadi kosong, ikuti apa saja yang dianukan orang yang menghipnotisnya. Terus ada sedatif itu penurunan ngantuk, itu yang bisa disebabkan sedatif, ya. Ada yang anestesia. Nah, ini anestesia memang digunakan untuk menurunkan kesadaran. Nah, anestesia ini ada yang ringan, ya, ada yang lokal, ada yang umum langsung seluruh tubuh, ya. Ada anti Parkinson. Nah, anti Parkinson kalian kalau misalnya tahu Parkinson ya itu kayak apa namanya, Muhammad Ali itu ya, Parkinson. Jadi ini sebenarnya efek bisa disebabkan dari tubuh, ya, karena gejala ekstrapiramidal, bisa kan gangguan juga dari obat. Nah, jadi harus hati-hati. Terus neurotropik. Nah, ini gangguan pada apa namanya, susunan sarafnya, ya, menimbulkan apa? Nah, bisa rasa gatal, bisa apa, kejang, bisa apa namanya itu, sarafnya ya, lihat sarafnya di mana. Jadi neurotropik tergantung dari sarafnya di mana. Jadi kalau misalnya saraf mata itu sudah jadi gangguan penglihatan, ya. Nah, gitu. Jadi ini harus diperhatikan masing-masing. Kita mulai dulu dari yang pertama, analgesik dan antipiretik, ya. Seringkali analgesik itu juga bersifat antipiretik, ya, analgesik dan antipiretik. Seringkali analgesik itu seringkali kayak bisa bersifat juga antipiretik seperti kayak paracetamol, tapi ada juga yang analgesinya lebih kuat, ada juga yang efeknya lebih ke arah antipiretiknya. Jadi tidak selalu sama semua, ya. Jadi kita harus perhatikan di mana dia kekuatannya, di mana kalau misalnya penggunaan di mana. Nah, ini dilihat lagi, ya. Jadi di sini bisa menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran, ya. Jadi kalau nyeri operasi pakai analgesik atau antipiretik kurang, ya. Mungkin rasa nyerinya masih terasa. Jadi biasanya digunakan pada rasa nyeri yang ringan sampai sedang, ya. Jadi apa saja, bisa nyeri kepala, nyeri otot, ya, nyeri sendi, ya. Oke, terus ada antipiretik, menurunkan suhu tubuh dari keadaan demam atau suhu tinggi, keadaan suhu tubuh normal. Jadi di sini anggapnya adalah di bawah 37 derajat, ya. Demamnya itu bisa berupa apa? Nah, demam ini termasuk salah satu pelindungan tubuh, ya, termasuk nyeri juga. Jadi di sini adalah penyakit, gejalanya itu adalah demam dan nyeri. Jadi demam dan nyeri ini adalah salah satu gejala pelindungan dari tubuh. Jadi kalau gejala ini timbul, berarti ada sesuatu yang tidak beres masuk ke dalam tubuh kita, ya. Jadi kadang-kadang suatu apa namanya, obat panas, obat nyeri itu tidak bisa digunakan terus-menerus. Kenapa? Dia bisa menimbulkan efek negatif, semu, ya. Dikira sudah sembuh, padahal sebenarnya penyebabnya itu masih ada. Jadi penggunaannya juga harus sesuai. Jadi analgesik antipiretik bisa digunakan selama berapa hari. Nah, kita lihat gejalanya ada atau tidak. Kalau gejalanya sudah tidak ada, berarti jangan digunakan lagi obat ini, ya. Nah, itu. Jadi dari mana nyeri itu berasal, ya? Nah, nyeri di sini berasal dari kerusakan jaringan, ya, dengan dilepaskannya zat radang atau inflamatori seperti histamin atau bradikinin, ya. Misalnya kalau alergi, ya, itu bisa dari jaringan tubuh yang cedera. Jadi di sini adalah marker atau petanda dari adanya kerusakan jaringan, ya. Histamin, bradikinin itu bisa menyebabkan apa? Edema, kemerahan, ya.
serta biasanya bisa jadi sesak juga ya, menstimulasi pelepasan prostaglandin. Nah, prostaglandin ini biasanya untuk di tiap-tiap itu beda kalau di kulit bisa menyebabkan edema ya, kemerahan, bisa menyebabkan nyeri, tapi kalau di saluran cerna itu bisa berlawanan efeknya ya, kita harus perhatikan ya. Di sini yang paling sering terjadi nyeri itu adalah tadi prostaglandin ya. Jadi seringkali obat analgesik ini dia fungsinya mencegah prostaglandinan tadi ya. Oke. Jadi di sini ada namanya diberdasarkan halaman 30. Situ ada cara kerja terjadinya nyeri ya. Nah, terjadi nyeri atau cara kerja prostaglandin ya. Nah, perhatikan. Di situ nanti ada macam-macam obatnya, misalnya kortikosteroid. Kenapa dia bisa menyembuhkan macam-macam penyakit? Kenapa? Karena dia yang sistem kerjanya di paling atas ya. Sedangkan NSAID ya, ada NSAID atau INS, anti inflammatory non steroid, itu bekerjanya di yang kedua ya. Nah, itu. Nyeri dibedakan ada nyeri ringan, nyeri sedang, ada nyeri hebat ya. Jadi kalau misalnya nyeri ringan bisa dialami dengan obat-obat yang kayak analgesiknya ringan ya. Nyeri sedang biasanya analgesik paling kuat, nyeri hebat biasanya dikombinasi juga dengan narkotik ya. Oke. Jadi di sini antipiretik menurunkan suhu tubuh pada keadaan demam ya. Jadi seperti yang bilang tadi, NSAID, INS, kortikosteroid ini bisa menyebabkan penurunan prostaglandin dan panas. Tapi kalau di NSAID itu dia tidak berefek pada penurunan demam ya. Jadi hanya sampai di sini. INS dan kortikosteroid itu jangan demam. Demam disebabkan apa? Demam bisa disebabkan karena yang namanya pirogen. Pirogen itu adalah bagian toksin dari mikroorganisme ya, pecah. Mungkin mikroorganisme mati, tapi bagian-bagiannya itu akan menyebabkan namanya reaksi. Reaksi ini yang dinamakan demam ya. Oke. Jadi perhatikan proses demam sudah lengkap ya. Perhatikan lagi. Nah, ada proses mulai dari pengeluaran pirogen yang baik eksogen atau endogen ya, sampai terjadinya proses panas tersebut ya. Oke. Analgesik. Nah, analgesik di sini ada banyak ya. Situ ada step 1, step 2, step 3. Jadi step 1, step 2, step 3 tadi untuk nyerinya masing-masing ya. Jadi ada nyeri ringan. Kalau nyeri ringan pakai step 1 sudah cukup ya. Nyeri sedang pakai step 2. Nomor 3 gunakan yang untuk nyeri berat ya. Oke. Nah, analgesik ini ada 2, yaitu analgesik sentral, opioid, dan yang non sentral ya. Nah, bukan sentral karena dia bisa bekerja langsung pada SSP-nya ya. Bisa juga menimbulkan kesadaran ya. Bisa menimbulkan juga euforia, rasa nyaman ya. Nah,
Tapi karena dia dan efeknya sangat kuat ini, dia juga punya efek samping terhadap ketergantungannya, ya. Hati-hati juga karena penyalahgunaan. Di sini opioid ini bisa terjadi yang namanya toleransi, ya. Jadi penggunaan dosisnya itu akan semakin lama semakin diperlukan semakin tinggi, ya. Jadi ada efek namanya toleransi. Awas, hati-hati. Makanya ini tidak boleh disalahgunakan. Kalau disalahgunakan bisa berbahaya, ya. Ini menyebabkan orang kecanduan, ya. Nah, ini sebenarnya kita punya zat opioid sendiri dalam tubuh, ya. Jadi opioid dalam tubuh itu dia berdasarkan keseimbangan. Keseimbangan itu akan terganggu kalau misalnya ada opioid lain yang dari luar masuk. Nah, tubuh ini kan keseimbangan, ya. Kalau dari luar masuk otomatis tubuh menyesuaikan, dia menurunkan. Nah, karena adanya efek toleransi, jadi semakin luar itu semakin butuh, semakin banyak. Nah, saat toleransinya mencapai batas maksimal, ya, tubuh itu akan berhenti produksi opioid alami. Jadi itu akan yang menyebabkan nanti gejala withdrawal, ya. Oke. Jadi ini merupakan obat pilihan. Opioid ini merupakan obat pilihan untuk misalnya penyakit kanker, ya. Misalnya kita tahu, ya, kanker itu kan sampai sekarang pengobatannya juga masih belum bisa sempurna, ya. Jadi untuk poli onkologi kanker itu di sini analgesiknya bisa langsung digunakan yang opioid, ya. Kenapa? Karena nyeri sekali tidak bisa digunakan obatnya nyeri sedang atau yang ringan, sakitan, ya. Seringkali yang digunakan adalah kodein dan paracetamol, ya. Bisa lagi digunakan lagi yang lain lebih, ya. Bisa morfin, ya. Oke. Bisa digunakan fentanyl injeksi. Nah, fentanyl, itu bisa digunakan premedikasi pembedahan, bisa, ya. Jadi kalian di sini harus hati-hati. Misalnya kalau menggunakan analgesik yang ini, kita harus perhatikan orangnya benar-benar membutuhkan atau tidak. Kalau misalnya dari poli onkologi, berarti dia memang sangat membutuhkan, harus diberikan, ya. Walaupun nanti ada efek samping ketergantungan, ada toleransi, ya. Nah, kenapa? Karena emang tidak bisa diatasi kalau tanpa ini, ya. Terus ada lagi yang analgesik non narkotik atau perifer, ya. Perifer. Nah, ini tidak mengkonsumsi secara pusat, ya. Bisa kalau di sini bisa sebagai juga antipiretik, ya. Oke. Bisa juga berhasil sebagai anti-inflamasi, sebagai anti radang, ya. Apa saja isinya? Nah, itu ada namanya golongan, misalnya salisilat, ya. Diacetosalicilamid, ya. Aspirin, ya, biasanya. Di sini asam salisilat dari fungsi utamanya adalah salisilnya, ya. Tapi kalau di sini kita tahu salisilat ini aspirin itu berupa produk, ya. Produk, kenapa? Karena saat masuk itu kalau salisilatnya tidak bisa, ya, terlalu bahaya. Efek samping yang terutama adalah dia menyebabkan iritasi lambung. Makanya untuk salisilat ini bisa digunakan setelah makan, ya. Kalau berobat dahulu, ya, berobat dahulu biasanya bentuknya salisilat. Nah, ini lebih cocok untuk biasanya digunakan di luar negeri, ya. Kalau kita biasanya kan yang sekarang pakai paracetamol, ya. Jadi minumnya itu tidak perlu
sesudah makan bebas. Ya, kalau salisilat ini harus sesudah makan karena bisa menyebabkan iritasi lambung dan saluran cerna. Ya, oke. Terus juga sifatnya hepatotoksik. Ya, nah, oke. Terus ada yang kedua, paraaminovenol ya, atau paracetamol. Ya. Nah, penggunaannya sangat banyak di Indonesia, cocok ya, cuman hati-hati di sini dia bisa menyebabkan efek yang namanya Stevens Johnson. Ya, Stevens Johnson itu kalau misalnya alergi, dia bisa melepuh kulitnya, ya. Dia juga bisa di hati, jadi tidak boleh diberikan pada penderita gangguan hati, ya. Juga pada gangguan ginjal, ya. Jadi perhatikan. Oke, terus ada yang ketiga, gorengan pirazolon. Oke, pirazolon, kalian tahu yang gorengan phenylbutazone ya. Ini terutama di efek anti radangnya ya. Tapi kalau sekarang di bagian negara itu sudah penggunaannya sudah menurun. Jadi awas, hati-hati. Seringkali penggunaan kalau di Indonesia mungkin masih diperbolehkan, tapi hati-hati penggunaannya bisa menyebabkan efek samping apa agranulositosis atau gangguan di anemia. Ya, gangguan anemia. Jadi kerusakan sel darah merah. Ya. Oke. Ini juga bisa digunakan untuk akan inflamasi, bisa digunakan untuk rematik, seringkali kayak gitu. Ya. Terus ada antranilat. Nah, contohnya asam mefenamat biasanya untuk gigi ya, kalian tahu sering gunakan. Tapi kalau untuk sebagai panas itu kurang efektif ya. Seringkali gunakan sudah makan ya. Ada benzidamin. Benzidamin secara biasanya tanpa kode ya. Ada lagi yang namanya INS, NSAID, kalau bahasa Inggrisnya non-steroid anti-inflammatory ya, drug. Atau kalau di sini INS sama saja, anti-inflamasi non-steroid. Berbagai apa saja, ada ibuprofen, diclofenac, indomethacin, ya, piroxicam, ada celecoxib, levocib. Nah, ini kalau COX-2 inhibitor sangat selektif ya. Oke. Jadi ini perhatikan masing-masing obat ini. Perhatikan masing-masing efek sampingnya, terutama pada gangguan hati dan urin ya, ginjal. Jadi untuk obat nyeri yang ini seringkali harus diperhatikan. Kalau misalnya gangguan ginjal, gangguan hati, itu harus diminimalkan penggunaannya, hanya saat diperlukan saja ya. Oke. Terus yang kedua, obat antiemetik ya. Saya bilang tadi ya, emesis ya, kan tahu Prenagen ya, Prenagen emesis. Nah, kenapa disebut emesis? Karena biasanya orang hamil itu biasanya di triwulan pertamanya itu pasti mual ya. Jadi mual atau muntah. Mual itu belum muntah. Jadi mual hanya sampai sini. Ya. Ini juga bisa terjadi mual muntah ini karena gangguan asam lambung, misalnya asam lambungnya juga bisa menyebabkan ini ya. Tapi di sini antiemetik yang terutama adalah gejalanya harus cari ya. Kenapa? Nah, antiemetik ini emetiknya bisa asam lambung, yang kedua bisa
rangsangan dari pusat rangsang di otak sini, ya. Bisa oleh obat tertentu atau gangguan keseimbangan. Misalnya kalau telinga, ya, telinga kan biasanya kalau misalnya berdenging itu kita apa namanya, nggak bisa berdiri, itu berarti gangguan di sini, ya. Seringkali kan kalau orang pingsan itu sininya berdenging, ya, mual, muntah, ya. Ada juga gangguan dengan misalnya korteks cerebrum, jadi rangsangan misalnya ada yang nggak enak, ya, masa nggak enak, nah itu dia bisa menyebabkan mual dan muntah. Misalnya kalau bau sampah itu kita bisa mual, ya. Oke, kemudian antiemetik bisa diberikan misalnya kalau mabuk perjalanan, ya. Oke, jadi ini kalau mabukan itu karena rangsangan di pusat mual muntahnya, ya. Terus ada yang mabuk kehamilan, motion sickness, ya. Di sini kasus ringan penggunaan antiemetik dihindari. Kenapa? Takutnya obatnya itu bisa tembus syawat plasenta, bisa tembus kepada janinnya, ya. Hanya digunakan pada kasus-kasus berat. Bisa menggunakan antihistamin, ya, bisa dikasih dengan juga B6, ya. Oke. Mual muntah bisa juga disebabkan oleh penyakit tertentu, misalnya kalau kanker. Contoh kanker itu seringkali menyebabkan mual dan muntah, ya. Oke. Antiemetik ada 3, ada 4, ya. Cholinergic, antagonis dopamin, antagonis serotonin, golongan. Nah, anticholinergic dopamin ini biasanya berhubungan dengan sistem saraf otonom, ya. Contohnya anticholinergic apa? Ada skopolamin, ya. Kalau antagonis dopamin misalnya ada metoclopramide, ada domperidone. Ini seringkali kan dengar, ya. Ada halopridol. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan apa? Ini bisa sering menyebabkan gangguan apa namanya itu? Ekstrapiramidal, ya. Jadi halopridol itu bisa menyebabkan efek kayak Muhammad Ali tadi, ya. Terus ada chlorpromazine, diethylperazine, ya. Antagonis serotonin. Nah, serotonin ini juga termasuk di golongan antihistamin, ya. Golongan dari histamin. Jadi bisa mungkin terjadi alergi atau apa itu, jadi akhirnya terjadi serotoninnya mendadak tinggi, ya. Atau golongan lain misalnya kortikosteroid, benzodiazepin, alizaprid, ya. Nah, ini termasuk golongan yang lain ini bisa berefek tembus ke susunan saraf pusat, efek sampingnya. Ini bisa mempengaruhi mental, ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Silakan kalau masih ada pertanyaan, kita bisa jawab saat pertemuan kalau bukan selanjutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.